Mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru disebut inspirasi atau inhalasi, sedangkan proses keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut ekspirasi atau ekshalasi. Keluar masuknya udara pernapasan ini melibatkan rongga dada dan rongga perut, sehingga keluar masuk udara dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi akibat gerakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut merupakan pernapasan yang terjadi akibat aktivitas otot diafragma yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Mekanisme masing-masing pernapasan. Pertama adalah pernapasan dada. Pada saat otot di antar tulang rusuk berkontraksi, tulang-tulang rusuk akan naik dan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan yang berada di luar, sehingga udara di luar akan masuk ke dalam paru-paru dan terjadilah inspirasi. Sementara itu, pada saat otot antar tulang rusuk mengendur, tulang rusuk akan turun sehingga rongga dada menjadi lebih kecil atau kembali ke ukuran semula. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan udara di luar rongga dada. Hal ini yang menyebabkan udara di dalam rongga dada terdorong keluar dari paru-paru sehingga terjadilah ekspirasi. Lanjut ke mekanisme di pernapasan perut. Pada saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma menjadi mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan udara menjadi lebih kecil sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Ini adalah yang terjadi saat inspirasi pada mekanisme pernapasan perut. Sebaliknya, pada saat otot diafragma berelaksasi atau kembali ke posisi semula, rongga dada akan menjadi kecil dan tekanan udara menjadi lebih besar. Akibatnya udara yang keluar dari paru-paru inilah yang dinamakan ekspirasi pada pernapasan perut. Mekanisme pernapasannya itu yang pertama adalah pertukaran oksigen dari udara di dalam alveolus dengan karbon dioksida dalam kapiler darah yang disebut dengan pernapasan luar atau pernapasan eksternal. Yang kedua adalah pertukaran oksigen dari aliran darah dengan karbon dioksida dari sel-sel jaringan tubuh yang disebut dengan pernapasan dalam atau pernapasan internal. Proses pernapasan eksternal terjadi di paru-paru, tepatnya di alveolus. Melibatkan hemoglobin yang terdapat dalam sel-sel darah merah. Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida terjadi di dalam alveolus dengan jaringan tubuh melalui proses difusi. Oksigen yang disampaikan alveolus akan berdifusi menimbus selaput alveolus dengan berikatan dengan hemoglobin atau Hb dalam darah. Proses pernapasan internal terjadi di pembuluh darah kapiler. Selain pertukaran gas, terjadi juga pertukaran zat lain. Mekanisme pertukaran gas di paru-paru seperti ilustrasi berikut.